Halo, perkenalkan nama saya Giri Esteban Misalasi. Di sini saya akan merangkum secara singkat webinar yang saya ikuti baru-baru ini dengan tema stigma dan prasangka yang dibawakan langsung oleh Dr. Jovarian Budiana, dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Video ini dibuat untuk pemenuhan tugas psikoedukasi yang diampu oleh Ibu Marlin Beni. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita semua pasti memiliki yang namanya identitas dan bertemu dengan berbagai identitas ya di luar sana, di sekitar kita. Tapi kita harus tahu bahwa setiap identitas itu datang dengan karakteristik dan asal-usul yang berbeda-beda atau asal-usul masing-masing, asal-usul karakteristik masing-masing. Seperti yang kita tahu bahwa kita ini adalah makhluk yang pasti ingin menjalin hubungan dekat dengan satu sama yang lain. Ya, karena kita ini manusia. Namun, jika berhadapan dengan anggota kelompok lain, tidak jarang bahwa sering terjadi perselisihan daripada harmonis. Misalnya persaingan antar geng, circle, hanya itu di kampus, organisasi, kerusuhan ras, atau peperangan internasional. Pertanyaannya di sini adalah, mengapa hal itu terjadi? Ya, karena adanya prasangka. Apa itu prasangka? Prasangka adalah sikap negatif yang dirasakan atau diekspresikan terhadap anggota kelompok tertentu atau kelompok tertentu. Nah, dari sini muncul satu pertanyaan. Mengapa kita memelihara prasangka? Mengapa prasangka itu ada? Yang pertama, karena adanya kekuatan dan dominasi terhadap kelompok yang lain. Ya, ya ada banyak singkatnya itu adanya bentuk rasa superioritas. Contoh, kita ambil contoh. Contoh kerusuhan antar geng. Ya karena tujuannya ingin bersaing dan memperebutkan sumber daya atau penguasaan wilayah atau perluasan wilayah, mereka percaya bahwa kelompok lain itu berusaha untuk kelompok geng yang lain itu berusaha untuk menghancurkan tatanan wilayah mereka serta mengancam sumber daya mereka. Sehingga prasangka muncul terhadap pihak-pihak yang dianggap mengancam tatanan tersebut. Dari situ prasangka muncul. Apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi prasangka? Yang pertama adalah yang paling penting adalah berkomunikasi atau melakukan kontak. Ketika anggota dari satu kelompok berinteraksi rutin dengan anggota kelompok yang lain, prasangka dapat memudar. Ya karena ada rasa empati. Oh, mereka ini tidak terlalu mengancam. Oh, mereka ini ternyata baik. Sayangnya, tidak semua kontak atau interaksi bisa berdampak positif. Misalnya, yang satunya status jabatannya tinggi, yang satu tidak, atau yang satu punya yang tadi status ekonomi yang tinggi, yang satu rendah. Karena ada uh, jarak antara status tersebut, makanya itu sehingga interaksi atau komunikasinya itu ya tidak berjalan dengan baik. Ya bagaimana kita mengatasinya? Yang pertama ya interaksi secara interpersonal, interaksi yang dimana
meminimalkan perbedaan status atau ada tidak di maksudnya tidak diutus lah, sebenarnya tidak pakai utusan, interaksi secara face to face dan meminimalkan perbedaan status atau tidak memandang status lah. Yang kedua, adanya norma suportif. Adanya norma suportif di sini agar biar di situ si pemimpin harus menciptakan suasana saling mendukung di dalam kelompoknya. Kenapa hal itu harus dilakukan? Ya karena harus dimulai dari kelompok kita sendiri. Jika si pemimpin itu menciptakan suasana yang positif, suasana saling mendukung di dalam kelompoknya, maka otomatis dengan sendirinya anggota kelompok yang lain itu tidak mempunyai atau meminimalisir prasangka kepada anggota kelompok lain. Karena di kelompoknya sendiri suasananya itu positif dan saling mendukung satu sama lain. Sekiranya begitulah rangkuman dari webinar yang saya ikuti baru-baru ini. Nah, apakah ada salah kata? Saya minta maaf. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan, bisa langsung saja di kolom komentar. Terima kasih sekali lagi.